teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan bincang santai dan berdiskusi seputar pendapatan sebuah negara, di mana istilah ini yang kita kenal dengan APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kita Indonesia. Sebuah negara, dalam pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya negara memiliki sebuah tujuan, di mana tujuan ini akan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang ada di negara itu. Di Indonesia ada 3 lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam melaksanakan kegiatan atau mencapai sebuah tujuan bersama, negara perlu yang namanya anggaran atau keuangan. Sangat mustahil sekali sebuah organisasi, apalagi sebuah negara, di mana negara adalah merupakan organisasi besar. Tentunya akan membutuhkan dana atau anggaran yang besar pula untuk mencapai sebuah tujuan dan maksud tertentu yang sudah disepakati dalam forum organisasi. Lalu, dari mana sebuah negara akan mendapatkan uang atau anggaran untuk mencapai atau melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut? Nah, di Indonesia kita mengenal dengan istilah APBN, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia, di mana APBN ini diatur dalam sebuah undang-undang nomor 17 tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwasanya ada 3 macam atau 3 jenis pendapatan yang dimiliki oleh negara kita, negara Indonesia. Yang pertama adalah pajak, yang kedua adalah PNPB, pendapatan negara bukan pajak, dan yang ketiga adalah dana hibah. Yang pertama adalah pajak. Pajak merupakan suatu pungutan yang dikenakan kepada jasa, barang, atau aset tertentu dengan nilai tertentu, di mana pendapatan negara dari pajak ini mencapai 80% dari seluruh APBN yang ada di negara kita Indonesia. Ada 6 macam pajak, di mana 6 pajak ini menjadi pemasukan terbesar yang ada di negara kita, negara Indonesia. Yang pertama adalah PPN, PPH, bea cukai, bea masuk dan keluar seperti ekspor dan impor, pajak PBB, atau pajak yang lain. Pendapatan negara yang kedua adalah PNPB atau pendapatan negara bukan pajak, di mana pendapatan negara dari PNPB ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. Ada 6 jenis pendapatan dari PNPB yang diperoleh oleh negara Indonesia. Yang pertama, pendapatan sumber daya alam seperti minyak dan gas. Yang kedua adalah pendapatan kekayaan yang dipisah, seperti saham dan sertifikat. Yang ketiga adalah pendapatan badan layanan, seperti kereta api, pendidikan, atau kesehatan. Dan yang kelima adalah pengelolaan dana milik negara, seperti penerimaan jasa giro. Jenis PNPB yang keenam adalah pendapatan lain, seperti bayaran denda dan hasil lelang barang. Jenis pendapatan negara yang ketiga adalah hibah, di mana hibah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017. Ada 7 macam hibah, di mana 7 macam hibah ini menjadi pendapatan atau income negara kita, negara Indonesia. Yang pertama adalah hibah terencana, 2 hibah langsung, 3 hibah melalui KPPN, keempat hibah tanpa KPPN, kelima hibah dalam negeri, keenam hibah luar negeri, dan yang ketujuh adalah hibah daerah. Nah, dari 3 income atau pendapatan negara ini, baik itu pajak, PNPB, atau hibah, itu digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keorganisasian yang ada di negara kita, negara Indonesia. Itu yang ada di lembaga legislatif, lembaga eksekutif, ataupun lembaga yudikatif. Setelah kita tahu APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja sebuah negara, lalu program yang dijanjikan oleh pasangan presiden terpilih Bapak Prabowo dan Mas Gibran, yaitu makan siang gratis, akan diambilkan dari anggaran mana? Dan siapa yang akan menjadi pelaksana dari makan siang gratis ini? Teman-teman, perlu kita ketahui, dalam melaksanakan dan mengeluarkan anggaran, Menteri Keuangan tidak moro-moro atau tidak serta-merta memberikan uang untuk dilaksanakan sebuah kegiatan. Perlu yang namanya kesepakatan, musyawarah, dan rapat bersama Dewan Legislatif, yaitu para dewan atau anggota DPR. Setelah ada kesepakatan di DPR, lalu akan menjadi kesepakatan kegiatan makan siang gratis ini akan dilaksanakan oleh badan legislatif apa? Apakah Menteri Sosial? Apakah Menteri Agama mungkin? Apakah Menteri Perekonomian? Atau Menteri Pendidikan yang menjadi objek dari makan gratis karena seorang siswa atau peserta didik yang ada di sekolah. Sampai saat ini kita masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Tapi yang jelas, seorang presiden atau lembaga legislatif
itu tidak bisa meminta atau menganggarkan kegiatan tanpa ada keputusan bersama di Dewan Legislatif. Begitu juga seorang presiden tidak bisa minta anggaran kepada Menteri Keuangan, harus ada menteri-menteri yang melaksanakan kebijakan dan keputusan presiden itu. Gimana? Sudah paham kan? Bagaimana negara kita, negara Indonesia, mendapatkan uang dan menggunakan uang itu untuk kesejahteraan dan kemanfaatan negara kita, negara Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.